Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi dari presentasi. Definisi presentasi. Presentasi yaitu suatu bentuk komunikasi lisan mengenai penyampaian informasi kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Yang kedua ada tujuan presentasi. Yang pertama dari tujuan presentasi adalah menyampaikan informasi atau materi. Hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi utama dari presentasi, seperti orang-orang di perusahaan selalu melakukan presentasi jika ada informasi yang penting atau disampaikan. Informasi tersebut dapat bersifat biasa, bahkan sangat penting. Biasanya dalam melakukan presentasi di suatu perusahaan atau di dalam lembaga akan mengundang orang-orang yang dianggap penting untuk mengetahui pesan atau informasi tersebut. Yang kedua, yaitu membuat suatu ide ataupun gagasan. Tujuan lainnya dari presentasi tentunya untuk membuat ide ataupun gagasan. Tujuannya biasanya diterapkan pada suatu organisasi ataupun lembaga yang sedang mengalami suatu masalah yang sulit untuk dicarikan solusinya, sehingga membutuhkan pendapat dari orang lain untuk mencari solusi. Untuk itu, seringkali didengar istilah rapat. Organisasi akan mengundang peserta yang dianggap penting yang nantinya dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Poin yang ketiga ada meyakinkan para peserta. Baik, presentasi dapat digunakan untuk meyakinkan peserta mengenai informasi yang dilengkapi data-data yang disusun secara logis sehingga dapat meyakinkan orang-orang mengenai suatu topik yang dibahas. Untuk yang keempat ada menghibur audiens. Nah, presentasi juga dapat menghibur audiens loh. Jadi jika menyampaikan informasi terlalu serius, maka akan terasa jenuh dan kurang menarik. Maka saat ini banyak moderator dan pembicara pada presentasi dituntut untuk bisa menghibur, tapi tetap relevan dan bersikap profesional sehingga para peserta dapat menikmati presentasi yang dilakukan. Selain presentasi dapat menghibur audiens, presentasi juga dapat memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, demi tercapainya tujuan dari presentasi, maka seorang pembicara dalam presentasi tersebut harus bisa mengarahkan dan membimbing para pesertanya supaya dapat memahami dan melaksanakan apa yang telah disampaikan. Selain itu, pembicara pun harus dapat memberikan motivasi pada para peserta. Selain itu juga, pembicara juga harus dapat memberikan inspirasi supaya para peserta menjadi bersemangat dalam melakukan kegiatan yang disampaikannya pada presentasi tersebut. Lalu yang keenam ada menyentuh perasaan dan emosi audiens. Nah, dalam hal ini pembicara harus dapat menyentuh perasaan peserta atau audiens. Jadi pembicara selain harus dapat menyampaikan materi atau informasi dengan baik, pembicara juga harus dapat menyentuh perasaan dan emosi peserta yang menghadiri presentasi guna untuk mensukseskan presentasi tersebut agar informasi yang disampaikan oleh moderator bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Yang terakhir ada memperkenalkan diri. Nah, presentasi itu juga berfungsi untuk memperkenalkan diri moderator, seperti moderator menyebutkan namanya, riwayat hidupnya, dan data-data lainnya sehingga dapat dikenal oleh orang banyak serta dapat meyakinkan peserta. Yang selanjutnya ada jenis-jenis presentasi. Nah, yang pertama ini ada presentasi dadakan atau impromptu. Pembicaraan impromptu merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar tanpa melakukan persiapan segala sesuatunya, baik itu mengenai tema pembicaraan maupun alat bantu yang digunakan. Sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan jenis presentasi dadakan atau impromptu. Lalu untuk yang kedua ada presentasi naskah yang disebut dengan manuskrip. Presentasi naskah merupakan jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasinya seseorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah
Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah berupa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah pembicaraan, meluapkan tugas-tugasnya yang utama, yaitu melakukan kontak mata dengan pendengar. Jadi dapat dikatakan pembicara bukan menyampaikan pidato, tetapi membacakan naskah pidato. Yang ketiga ada presentasi hafalan atau disebut dengan memoriter. Jadi jenis presentasi yang dilakukan menghafal dari teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis manuskrip, memoriter tidak menggunakan dalam naskah penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Kelebihan dan kelemahannya hampir sama dengan manuskrip. Jenis ini sangat buruk untuk dilakukan karena apabila melupakan kata-kata dari naskah, maka presentasi yang dilakukan akan terjadi kegagalan. Yang terakhir ada presentasi extempore. Jenis extempore ini merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding dengan jenis lainnya. Jadi pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail oleh moderator atau pembawa presentasi. Baik, untuk yang selanjutnya ada macam-macam presentasi. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah software yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan merupakan salah satu program berbasis multimedia di dalam komputer. Biasanya program ini sudah dikelompokkan dalam program Microsoft Office. Nah, para penyampaian presentator biasanya dapat menggunakan alat ini atau media ini, yaitu Microsoft PowerPoint. Lalu yang kedua, presentator biasanya juga menggunakan K-Presenter. Jadi program pembuat presentasi yang satu ini sepertinya memang mengerti kebutuhan Anda para presentator. Dengan interface yang indah dan mudah, pembuatan presentasi menjadi kegiatan yang menyenangkan. Lalu yang ketiga, presentator juga menggunakan OpenOffice Impress Presentation. Jadi media ini tidak jauh berbeda dengan Writer atau teks dokumen yang mirip dengan Microsoft Word dan Spreadsheet yang mirip dengan Microsoft Excel. Presentation Impress ini juga sangat mirip dengan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum presentasi. Dalam bidang apapun menunjukkan bahwa keberhasilan dapat diraih manakala adanya persiapan yang baik. Demikian juga dengan presentasi. Dalam hal ini, persiapan dasar yang diperlukan untuk presentasi mencakup beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, persiapan materi presentasi. Bahan presentasi dapat dikemas semenarik mungkin agar audiens dapat menerima informasi dengan baik dan dapat dengan mudah untuk dipahami. Selain itu, tujuan bahan presentasi adalah semata-mata sebagai panduan agar materi presentasi tidak keluar dari bahan yang telah kita tetapkan. Kedua, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan topik dan materi presentasi merupakan hal inti yang akan mendukung keberhasilan presentasi. Sebab, pembicara yang tidak menguasai materi jelas akan ragu-ragu dalam berpresentasi, tidak punya rasa percaya diri dan gugup ketika berpresentasi, serta menyebabkan kegagalan dalam berpresentasi. Sebaliknya, seorang pembicara yang menguasai topik materi presentasi akan lebih mampu membawakan materi dengan matang dan bisa menguasai audiens. Oleh karena itu, pembicara harus memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai berkaitan dengan topik atau materi presentasinya. Ketiga, menganalisis siapa audiens. Faktor lain yang harus diperhatikan ketika melakukan persiapan presentasi yakni mengetahui data calon audiens. Data calon audiens ini dapat dibedakan berdasarkan latar belakang mereka yang terdiri dari tingkat pendidikan,
profesi, umur dan pengalaman hidup, serta tujuan mengikuti presentasi. Penguasaan atas berbagai karakteristik audiens di atas akan sangat membantu rasa percaya diri pembicara, ketepatan memilih strategi pembicaraan, dan keberhasilan suatu presentasi. Penguasaan audiens juga akan membantu penyaji dalam menentukan program latihan yang akan dipilihnya, sehingga kelancaran dalam presentasi akan tercapai. Keempat, menganalisis tempat untuk presentasi. Hal-hal yang berhubungan erat dengan kenyamanan ruangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas ruangan. Cukup atau tidaknya suatu ruangan dipergunakan untuk presentasi, dan apa sudah cukupkah ideal antara luasnya ruangan dengan jumlah calon audiens. Yang kedua, tata ruangan. Model tata ruangan presentasi ada bermacam-macam, tergantung pada tujuan dari presentasi itu sendiri. Model tata ruangan dalam presentasi diantaranya model kelas. Model kelas adalah model tata ruangan yang sering digunakan untuk menyajikan materi yang bersifat pendidikan atau mendidik. Contohnya seperti suasana kuliah. Model tapal kuda. Model ini disusun secara model letter U. Penyusunan tempat duduk ini mempunyai tujuan agar lebih memberi kesan demokratis. Yang terakhir, model meja bundar. Model meja bundar adalah tata ruang model yang digunakan bertujuan supaya semua orang yang datang dalam presentasi ini mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, yakni penerangan ruangan. Penerangan ruangan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu presentasi. Apabila penerangan ruangan kurang, maka suasana presentasi pun juga kurang bersemangat. Yang kelima, yakni menguasai beberapa teknik presentasi. Penguasaan strategi presentasi jelas merupakan hal yang harus dikuasai pembicara. Penguasaan teknik presentasi juga akan mendukung penguasaan audiens ketika melaksanakan presentasi. Kejelasan dan kepemahaman presentasi serta kemenarikan presentasi yang dilakukan. Oleh karena itu, penguasaan berbagai teknik presentasi merupakan syarat mutlak untuk terampil presentasi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang hal-hal yang menyukseskan presentasi. Jadi presentasi akan dianggap sukses bila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama ada penguasaan materi presentasi. Nah, penguasaan materi presentasi ini yang menentukan suksesnya sebuah presentasi. Bagaimana tidak, dengan menguasai materi presentasi yang baik, jelas, setiap presentator pasti bisa berdiri di depan banyak audiens dan menyampaikan presentasinya secara lancar dan tanpa halangan. Memang agak sulit untuk dapat menguasai semua materi presentasi yang akan disampaikan. Namun, tidak ada salahnya apabila sebelum melakukan presentasi terlebih dahulu kita mempelajari semua materi-materi itu. Dan yang kedua, cara penyampaian materi presentasi. Jadi, selain kita menguasai materi, kita juga harus mengerti cara yang baik untuk menyampaikan materi presentasi. Apabila kita diposisikan sebagai audiens yang mendengarkan presentator berbicara, kita pasti sudah bisa melihat bagaimana ciri presentator yang dapat menyampaikan materi dengan baik dan bagaimana ciri presentator yang bisa atau kurang menyampaikan materi presentasi. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin harus bisa membiasakan diri untuk berbicara di depan banyak orang agar kemampuan kita dalam menyampaikan materi bisa terasah dengan baik. Seperti kata pepatah yang menyebutkan, kita bisa karena terbiasa. Jadi biasakan dirimu untuk dapat berbicara di depan banyak orang, entah itu teman, keluarga, atau orang-orang baru di sekitarmu. Karena itu juga sangat membantumu dalam kesuksesan presentasi nantinya. Yang ketiga, ada kerapian dalam membawakan presentasi. Jadi, kita kalau presentasi juga harus memperhatikan kerapian saat presentasi. Mungkin poin ketiga ini banyak yang menyepelekan. Namun pada kenyataannya justru poin inilah yang cukup menentukan apakah sebuah presentasi akan sukses atau tidak. Di sini kita harus menempatkan diri sebagai audiens terlebih dahulu untuk merasakan
Bagaimana bila di depan kita ada seorang presentator yang membawakan materinya dengan berpakaian yang kurang rapi atau apa adanya? Pasti kita menganggap biasa aja mungkin presentasinya, karena sudah kelihatan nih dari kerapiannya dia aja udah gak rapi. Gimana cara menyampaikan materi? Nah gitu, makanya kita harus memperhatikan kerapian saat kita akan presentasi. Dan kita juga sering mendengar istilah jangan menilai orang lain dari tampilan luarnya saja. Namun untuk kasus ini ada baiknya ketika presentasi kita sebisa mungkin mengenakan pakaian yang rapi dan layak agar audiens menjadi target presentasi kita itu merasa nyaman, yakin dengan materi-materi yang telah kita persiapkan dari awal. Untuk yang keempat, kelengkapan media presentasi. Jadi, kelengkapan media itu juga sangat berpengaruh dalam hal untuk menyukseskan presentasi. Faktor eksternal yang satu ini jelas menjadi salah satu yang menentukan suksesnya sebuah presentasi. Karena ketika kita akan presentasi, tentu saja ada banyak yang harus dipersiapkan di luar materi, seperti misal layar proyektor dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan apabila media-media presentasi tersebut tidak tersedia dengan baik, lantas apa yang akan kita presentasikan? Nah, jadi poin yang keempat ini harus diperhatikan ya untuk menentukan suksesnya sebuah presentasi nantinya. Yang kelima, kesehatan kondisi tubuh. Nah, jadi kalau kalian mau presentasi, itu juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kalian. Bisa dibayangkan ketika jadwal presentasi kita sudah dimulai tapi ternyata kondisi tubuh kita tidak dalam keadaan yang fit. Tentu saja untuk berdiri dan berbicara di depan audiens akan sangat sulit. Lantas bagaimana kita akan sukses dalam melakukan sebuah presentasi? Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menjaga kesehatan dan kondisi tubuh kita sebaik mungkin agar ketika memang sudah waktunya kita maju untuk presentasi, kita sudah berada pada kondisi yang sangat prima atau sangat sehat. Jangan lupa perbanyak minum, makanan, dan menyuplai suplemen-suplemen pendukung lainnya ketika hendak melakukan presentasi. Yang keenam, motivasi dalam melakukan presentasi. Hal yang menentukan suksesnya sebuah presentasi selanjutnya itu adalah mencakup pada motivasi kita dalam melakukan sebuah presentasi. Dalam realita nyata, motivasi kuat kenapa kita harus melakukan sebuah presentasi tentu bisa terbagi atas beberapa banyak hal, mulai dari tuntutan perusahaan, keinginan untuk naik gaji, mengambil hati para pimpinan, atau lain sebagainya. Jadi, untuk dapat sukses dalam melakukan presentasi, ada baiknya kita menanam sebuah motivasi yang kuat. Apa saja yang jelas hal itu akan menunjang kita untuk benar-benar melakukan presentasi sebaik mungkin. Yang ketujuh ada support dari audiens. Jadi ini penting banget guys. Untuk menentukan suksesnya sebuah presentasi, yang terakhir tentu tergantung dari support audiens yang mendengar presentasi kita. Dunia ini dihuni oleh sekian banyak manusia dengan sifat dan kepribadian yang berbeda. Maka, sudah menjadi hal yang sangat lumrah apabila di dalam sebuah presentasi, audiens yang mendengarkan presentasi memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mengomentari presentasi yang disampaikan. Jadi, presentasi kita harus memberikan waktu kepada audiens untuk bertanya, menyampaikan kritikan, atau juga kita ajak bercanda. Dengan melakukan langkah tersebut, tentu kita akan dapat cepat mendapatkan hati audiens dan mereka akan mensupport presentasi kita sampai akhir. Nah, jadi gitu penjelasan hal-hal yang menyukseskan presentasi. Penyampaian support dari audiens merupakan materi akhir dari pemaparan kelompok kami. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.